Ayah ini ketika mendengarkan keluh kesah dari anaknya, maka mereka terbagi atas dua kelompok. Ada yang ihmal, cuek, tidak peduli dengan apa yang dikeluh kesahkan oleh anak-anaknya. Dia mendengarkan anaknya berbicara sambil memainkan HP. Dia tidak tahu dan tidak menangkap apa yang disampaikan oleh anaknya. Tipe ayah yang kedua kebalikannya. Dia berlebih-lebihan dalam menyingkapi anaknya. Sang anak datang, "Bapak, saya diganggu sama si fulan." Maka ayahnya mengatakan, "Siapa itu? Tunjuk dia, nanti bapak yang sikat dia." Berlebih-lebihan dalam menyingkapi apa yang dikeluh kesahkan oleh sang anak. Kita melihat banyak fenomena ketika ada anak-anak yang salah sedikit saja, maka kita dengan begitu kasarnya menegur anak kita. Kita pukul tangannya. Ada orang tua yang langsung menempeleng wajah dari anaknya, padahal anaknya berbuat kesalahan, anaknya itu tidak sebanding dengan apa yang dia hukumi. Seorang ayah yang mengetahui karakter-karakter anaknya. Dia tahu karakter anaknya Yusuf seperti apa, dia tahu karakternya saudara-saudara Yusuf seperti apa, sehingga dia bisa menangkap hal itu. Dia bisa memprediksi. Jangan kau ceritakan. Kalau kau ceritakan ini, maka saudaramu akan berbuat hasad kepadamu, akan berbuat makar. Ini berarti Yakub adalah ayah yang memahami setiap karakter-karakter anaknya. Alhamdulillah, Ramadan telah tiba. Mari sambut bulan yang penuh berkah bersama program-program edukasi Wahda TV. Kajian subuh menelaah ayat-ayat seruan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Saksikan 90 seruan Ar-Rahman untuk orang-orang beriman setiap hari pukul 5.30 ba'da subuh. Di waktu duha, jangan lewatkan program membahas kehidupan sahabat. Kisah 10 sahabat Nabi setiap hari selama Ramadan pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Jelang siang, ikuti program kelas privat setelah belajar langsung praktek kelas bahasa Arab Senin dan Kamis pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah. Jelang berbuka puasa, menginspirasi, penuh hikmah, memotivasi diri dengan Al-Quran. Saksikan Al-Quran dan Kehidupan setiap Sabtu sore pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Kisah adalah wasilah menyampaikan nasihat dan memetik pelajaran. Bagaimana? Ya, kita tahu kisah Nabi Yusuf. Jelang sholat tarawih, saksikan Tadabbur 111 ayat surah Yusuf setiap malam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Pesona Ramadan bersama Wahda TV. Lebih bermakna, lebih bertakwa. Dipersembahkan oleh, disponsori oleh. Semoga Anda dan keluarga bahagia serta sehat selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana hadha syahral mubarak. Unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala man ursila bil Qur'an nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari yang mulia ini kita kembali melanjutkan majelis tadabbur kita yang pada Ramadan kali ini kita akan membahas tentang tadabbur surat Yusuf alaihi salatu wassalam. Dan sebagaimana informasi yang sampai kepada kami bahwa pembahasan tentang ar-ru'ya wa adghathu ahlam itu telah selesai tadi malam, sehingga berdasarkan kitab yang merupakan rujukan kita, Tadabbur Surat Yusuf karya Syekh Nasir Al-Umar, malam ini kita akan masuk pada durusun tarbawiyatun, pelajaran-pelajaran penting yang bisa dijadikan ibrah dalam kehidupan kita terkait dengan ayat-ayat
terkhusus ayat-ayat yang telah dibahas pada 2 malam yang lalu. Malam ini insya Allah kita akan memetakan beberapa pelajaran-pelajaran yang pelajaran itu dipetik oleh Syekh Nasir Al-Umar, penulis buku ini. Beliau memeras dari ayat-ayat dalam kandungan surat Yusuf, kemudian menyederhanakan kepada kita beberapa poin penting yang dapat kita ambil sebagai pelajaran dalam kehidupan kita. Pelajaran yang pertama, jamaah sekalian, adalah al-marja'iyah al-abawiyah wal alaqah al-hamimah. Ini adalah bagaimana seorang ayah itu bisa menjadi marja, bisa menjadi tempat kembali bagi anaknya, dan menandakan ada al-ilaqah al-hamimah, hubungan yang sangat intim, hubungan yang sangat dekat antara seorang ayah dan anaknya. Di dalam surat Yusuf, sebagaimana yang telah disampaikan oleh para ustadz sebelumnya, Yusuf alaihi salatu wassalam yara ru'ya fayubadiru biqassiha ala abihi wa la yataraddad. Yusuf itu melihat dalam mimpinya, kemudian kisah dalam mimpinya itu dia sampaikan kepada abinya atau kepada ayahnya tanpa ada keraguan sedikit pun. Beliau kemudian mengatakan, ya abati inni ra'aitu, wahai bapakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku. Wa hada yushiru ila tabi'atil ilaqah al-hamimah bainahuma. Pernyataan ini, pernyataan ya abati inni ra'aitu, wahai bapakku, sesungguhnya saya melihat dalam mimpiku. Pernyataan ini mengandung sebuah kebiasaan bahwa di antara Yusuf dan ayahnya Yakub itu memiliki kedekatan hubungan yang sangat erat sekali. Hubungan yang sangat dekat. Al-ilaqah atau al-alaqah al-hamimah. Itu artinya hubungan yang sangat erat. Maka beginilah potret seorang ayah pada anaknya. Seharusnya seorang ayah itu memposisikan dirinya sebagai tempat kembali bagi anaknya. Dan untuk sampai pada posisi marja'iyah atau tempat kembali ini, dia harus memiliki hubungan yang sangat dekat dengan ayahnya itu. Nah, hari ini jamaah sekalian, kita lihat banyak sekali di antara kehidupan keluarga ada anak-anak yang tidak pede menyampaikan perasaannya kepada ayahnya. Bahkan ada orang tua yang tidak dapat memposisikan dirinya sebagai tempat kembali bagi anak-anaknya. Sehingga apa yang terjadi? Anak-anaknya apabila menghadapi kegalauan, kegelisahan, tempat kembalinya bukan pada rumah, tempat kembali bukan pada ayahnya, tetapi dia kembali kepada sahabat-sahabat terdekatnya. Nah, kalau sahabatnya itu baik, alhamdulillah. Tapi kalau sahabatnya itu jelek, maka dia akan terpengaruh dengan kejelekan sahabat-sahabatnya. Makanya di dalam beberapa riwayat disebutkan al-mar'u ala dinihi khalilihi. Agama seseorang itu tergantung kepada siapa teman dekatnya. Nah, disinilah seorang ayah mampu memposisikan dirinya sebagai teman terdekat atau tempat curhat terbaik dari anaknya. Dan anak-anaknya ketika mengalami sesuatu, dia tidak akan sungkan untuk menyampaikan perasaannya kepada bapaknya. Sebagaimana Yusuf ketika menyampaikan kisah mimpinya, la yataraddad, tidak sedikit pun dia ragu untuk menyampaikan kepada ayahnya, karena dia tahu bahwa ayahnya adalah tempat terbaik untuk kembali dalam keadaan gelisah maupun gulana. Ini pelajaran yang pertama, yaitu al-marja'iyah al-abawiyah wal alaqah al-hamimah. Bagaimana seorang ayah memposisikan dirinya sebagai tempat kembali bagi anaknya dan membangun hubungan yang sangat erat antara ayah dan anaknya. Pelajaran yang kedua jamaah sekalian
At-tafa'ul ma'ahumumis saghir. Bagaimana interaksi seorang ayah dalam mendengarkan kegelisahan anaknya. At-tafa'ul ma'ahumum as-saghir. Seorang ayah yang aktif berinteraksi dalam memahami kegelisahan anaknya. Bapak dari Nabi Yusuf, Nabi Yakub alaihissalam, adalah seorang nabi. Fahasbuka bin nubuwati syughlan. Cukup keadaannya atau amanahnya sebagai seorang nabi itu sudah cukup menyibukkan kehidupannya. Jadi kita ini orang-orang sibuk, tapi menjadi nabi itu jauh lebih sibuk daripada segala aktivitas duniawi kita. Seorang hamba yang diberikan amanah sebagai nabi, maka sudah hampir dipastikan bahwa dia akan mengerahkan seluruh hidupnya untuk mengemban amanah kenabian. Ma tastahiquhu minal ihtimam. Tetapi dengan kesibukannya sebagai seorang nabi, Yakub tidak kurang rasa perhatiannya kepada anak-anaknya. Apalagi kita ini jamaah sekalian, yang barangkali kesibukan kita hanya dari pagi sampai siang, atau dari pagi sampai sore, atau paling tinggilah sehari dari pagi sampai malam kita sibuk, masih ada waktu kita untuk anak istri kita. Para nabi hampir tidak ada waktunya untuk pribadinya, tetapi waktunya keseluruhannya telah dia nafkahkan dia infakkan kepada umat ini. Kita bisa membayangkan betapa sibuknya aktivitas seorang nabi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan kesibukan Nabiullah Yakub, dia tidak kehilangan momentum untuk memberikan perhatian kepada anak-anaknya. Hal ini ditunjukkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala ketika Yakub dengan begitu terbuka mendengarkan keluh kesah dari anaknya Yusuf dan kemudian memberikan solusi atas apa yang dia dengarkan. Yakub kemudian berkata sebagaimana diabadikan dalam Al-Qur'an, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Yakub mengatakan, wahai anakku, ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika, janganlah engkau menceritakan kisah mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Fayakidu laka kaida, maka mereka akan berbuat makar terhadapmu. Inna syaitana lil insani aduun mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Kita bisa perhatikan lafal teks dari ayat ini. Di awal Yakub berkata, ya bunayya, wahai anakku, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika, janganlah engkau menceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Fayakidu laka kaida, maka mereka akan berbuat makar terhadapmu. Tetapi di akhirnya Yakub mengatakan, inna syaitana lil insani aduun mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi umat manusia. Di sini jamaah sekalian, Yakub berada pada dua sisi ekstrim sikap seorang ayah. Ayah ini ketika mendengarkan keluh kesah dari anaknya, maka mereka terbagi atas dua kelompok. Ada yang ihmal, cuek, tidak peduli dengan apa yang dikeluh kesahkan oleh anak-anaknya. Jadi ketika ada anak kita yang merasa gundah dan gulana, ada masalahnya, datang kepada ayahnya, kemudian mengadukan terkait dengan persoalan-persoalan yang dia hadapi, sang ayah cuek saja, tidak memberikan perhatian kepada apa yang disampaikan kepada anaknya. Mayoritas ayah seperti itu. Dia mendengarkan anaknya berbicara sambil memainkan HP, dia tidak tahu dan tidak menangkap apa yang disampaikan oleh anaknya. Apakah anak ini ada masalah dalam kehidupannya? Apakah ada kegelisahan dalam kehidupannya? Sang ayah tidak peduli karena dia tidak lagi memperhatikan apa yang disampaikan oleh anaknya. Ini tipe ayah yang pertama. Tipe ayah yang kedua kebalikannya. Mubalaghah
dia berlebih-lebihan dalam menyingkapi anaknya. Sang anak datang, "Bapak, saya diganggu sama si fulan." Maka ayahnya mengatakan, "Siapa itu? Tunjuk dia, nanti bapak yang sikat dia." Berlebih-lebihan dalam menyingkapi apa yang dikeluh kesahkan oleh sang anak. Jadi orang tua pada dua posisi yang ini. Ada satu orang tua, sang ayah yang cuek dengan apa yang disampaikan anaknya, yang satunya lagi berlebih-lebihan dari apa yang disampaikan oleh anaknya. Yakub tidak seperti itu, tetapi dia menempatkan posisi pada posisi yang pertengahan. Dia mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh anaknya. Dia tidak kemudian menyerahkan kesalahan sepenuhnya kepada saudara-saudara Yusuf. Dia juga tidak langsung serta-merta mengatakan, "Ceritakan saja, apapun yang terjadi, bapak berada di belakangmu." Dia tidak seperti itu juga, tetapi justru dia datang dengan sebuah peringatan. Dia mengatakan, "La taqsus ru'yaka." Jangan engkau ceritakan mimpimu itu. Ini teguran, peringatan dari Yakub kepada anaknya Yusuf. Begini seharusnya sikap seorang ayah dalam menghadapi keluh kesah dari anaknya. Yang pertama, dia tidak boleh memiliki rasa cuek sehingga tidak mau mendengarkan sama sekali apa yang dikeluh kesahkan oleh anaknya. Dan yang kedua, jangan juga bersifat mubalaghah, yang kemudian sikap berlebih-lebihan ini justru menjadikan anaknya tidak dewasa dalam menyingkapi kehidupan. Tetapi berilah peringatan dan berilah solusi atas apa yang dikesahkan atau dikeluhkan oleh anaknya. Ini pelajaran yang kedua, yaitu at-tafa'ul ma'ahumumi saghir. Seorang ayah harus mampu berinteraksi untuk menyingkapi keluh kesah dari anaknya. Pelajaran yang ketiga, jamaah sekalian, disebutkan oleh Syekh, "Laisa kulla haqqin tujdaru ida'atuhu fi kulli waqti." Tidak semuanya sesuatu yang benar itu tidak selamanya harus diiklankan, tidak selamanya harus disebarkan. Segala sesuatu yang hak, sesuatu yang benar, tidak selamanya itu harus disebarluaskan. Bahkan ketika disebarluaskan tidak memandang ini waktu timingnya tepat untuk disebutkan ataukah tidak, waktu ini tepat untuk menyampaikan kebenaran ini ataukah tidak. Dari mana pelajaran ini diambil? Yaitu ketika Yakub melarang anaknya Yusuf untuk menceritakan mimpinya. Padahal mimpi Yusuf itu adalah ru'ya shadiqah, adalah mimpi yang benar. Mimpi yang benar. Dan mimpinya para nabi itu bagian dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Para nabi kalau mimpi itu wahyu. Kalau kita mimpi bukan wahyu. Tetapi kalau para nabi itu mimpi, itu mimpinya para nabi wahyu. Nah, sekarang ini naif sekali karena di zaman kita ini banyak orang yang memposisikan mimpinya itu bagaikan wahyu. Sehingga ada orang mimpi malam-malam didatangi oleh bapak pakai jubah putih, sorban putih, jenggot putih, naik kuda putih. Nah, kemudian menyampaikan dia sesuatu hal, besok paginya dia bangun, dia sudah sebarkan seperti apa yang dia lihat adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal mimpi kita itu bukan wahyu. Mimpinya para nabi dan rasul adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kebenaran. Tetapi justru Yakub mengatakan, "La taqsus ru'yak." Jangan ceritakan mimpimu itu. Kenapa? Karena di balik cerita mimpi ini akan ada mudarat dan bencana yang besar, yaitu memungkinkan terjadinya makar dari saudara-saudara Yusuf. Nah, di sini diambil pelajaran jamaah sekalian bahwasanya tidak selamanya kebaikan itu disebarluaskan pada waktu kapan saja. Tidak selamanya sesuatu yang hak itu bisa kita sebarluaskan, kita iklankan pada waktu kapan saja. Tetapi kebenaran itu harus diperhatikan. Apakah tepat kita menyampaikan kebenaran pada waktu ini ataukah tidak? Apakah momennya tepat untuk disampaikan ataukah tidak? Apakah kebenaran ini layak untuk disampaikan atau tidak? Nah, ini harus disortir. Jadi di dalam Islam ini perilaku at-tabayyun, at-tatsabbut dan strategi dalam menyampaikan kebenaran itu diajarkan di dalam syariat kita.
Makanya kita mengenal ada kaidah namanya dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Mencegah munculnya kefasidan, keburukan, kemungkaran, kita cegah munculnya mafsadah, itu lebih diutamakan daripada melakukan satu kebaikan. Ada kebaikan, tetapi kalau kebaikan itu kita kerjakan, bisa jadi di balik kebaikan ini akan muncul mudarat yang lebih besar. Maka kaidah mengatakan ditunda dulu itu kebaikan demi mencegah terjadinya kemungkaran yang jauh lebih besar. Darul mafasid muqaddam ala jalbi al masalih. Apa yang disampaikan oleh Yakub kepada anaknya Yusuf ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat hadis disahihkan oleh ahlul ilm. Salah satu di antaranya adalah Syekh Nasiruddin Al-Albani, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ista'inu ala injahil hawaij bil kitman, fa inna kulla dhi ni'matin mahsud." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau mau berhasil, mau sukses, maka sukseskan hajatmu itu dengan tidak menyebarkan hajatmu. Jadi kalau mau sukses, mau sukses dalam melakukan satu hajat yang baik, hajat itu jangan disebarluaskan dulu, sembunyikan hajat itu. Apa alasannya? Kata Nabi, fa inna kulladzi ni'matin mahsud. Karena boleh jadi setiap kenikmatan yang ada pada kita itu akan ada mata-mata yang hasad kepada kita. Nah, kalau ada mata yang hasad, maka memungkinkan hajat baik yang ingin kita tunaikan itu terhambat. Kenapa? Karena ada hambatan dari orang-orang yang hasad kepada kita. Maka kata Nabi, kalau engkau mau sukses, maka sembunyikan hajatmu itu. Karena boleh jadi kenikmatan itu akan selalu ada mata-mata yang hasad. Di dalam ayat ini kata Syekh, wa idza kana hadza qad yaqa bainal ikhwan. Hasad yang terjadi antara Nabi Yusuf dan keluarganya, saudara-saudaranya, ini di antara saudara sekandung. Saudara sekandung, seayah. Dalam riwayat dikatakan mereka seayah berlainan ibu. Tetapi saudara sekandung, seayah. Itu muncul saling hasad ketika saudaranya yang lain mendapatkan nikmat. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak memiliki hubungan darah? Maka kalau ada kebaikan, tidak serta-merta kebaikan itu kita sampaikan. Demikian pula kalau ada informasi yang baik, yang pertama dalam Islam tentu menyuruh kita untuk uji validitas terhadap sebuah informasi. Cek dulu, info itu hoax ataukah bukan, valid ataukah tidak. Nah sekarang kalau dia valid, apakah info ini layak untuk kita sebarkan atau tidak? Karena boleh jadi info yang valid tapi kita sebarkan bisa memberikan mudarat yang besar. Apakah mudarat terhadap orang lain atau mudarat kepada diri kita sendiri? Maka Nabi telah mewanti-wanti ini jauh sebelumnya. Kata beliau, kafa bil mar'i kadiban. Cukup bagi seseorang dikatakan pendusta an yuhadditsa bi kulli ma sami'a. Ketika dia menyampaikan segala apa yang dia dengar. Semua yang dia dengar mau dia sampaikan. Dia tidak perlu sortir lagi. Nah, ini ciri-ciri orang pendusta kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup seseorang dikatakan pendusta kalau dia menyebarkan atau menyampaikan semua hal yang dia dengar. Nah ini jamaah sekalian, begitu pula dalam berdakwah. Tidak semua hal dalam dakwah yang baik itu harus kita sampaikan. Harus kita lihat dulu, kebaikan ini, kebenaran ini kalau kita sampaikan bermudarat atau tidak. Apakah timingnya cepat, tepat atau tidak. Siapa tahu ada kebaikan yang kita ingin sampaikan, ternyata kebaikan itu menyebabkan kemudaratan yang besar, yang menyebabkan tujuan utama kita berdakwah justru tidak tercapai. Maka dibutuhkan strategi-strategi di dalam menyampaikan kebenaran. Islam telah mengajarkan itu, bahwa tidak semua kebenaran itu harus disampaikan pada setiap waktu, tetapi harus dilihat apakah timingnya tepat, situasi dan kondisinya tepat ataukah tidak untuk menyampaikan kebenaran tersebut. Nah jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang kemudian dikerjakan oleh Yakub kepada anaknya Yusuf. Walaupun mimpinya adalah mimpi yang benar, tetapi
Nabi Yakub mengatakan, jangan ceritakan kebenaran itu kepada saudara-saudaramu, karena hal itu bisa mendatangkan kemudaratan yang besar kepada dirimu. Pelajaran yang keempat jamaah sekalian, saya sudah sebutkan 3 pelajaran. Yang pertama adalah al-marja'iyah, al-abawiyah, wal-alaqa al-hamimah. Hendaklah seorang ayah menjadi tempat kembali yang terbaik bagi anaknya dan membangun hubungan intim, hubungan yang sangat dekat antara seorang ayah dan anak. Yang kedua adalah at-tafa'ul ma'ahumumi saghir. Hendaklah seseorang ayah itu berinteraksi untuk mendengarkan keluh kesah dari anak-anaknya. Yang ketiga, laisa kulli haqqin tujudaru ida'atuhu fi kulli waqtin. Tidak semuanya kebenaran itu perlu untuk disebarluaskan pada setiap waktu. Dibutuhkan strategi-strategi kapan waktu yang tepat untuk menyampaikan sebuah kebenaran. Pelajaran yang keempat jamaah sekalian, kata penulis buku ini, ta'lilun nahyi lis-saghiri bihaitsu tazharu lahu al-hikmah minhu. Ketika kita melarang anak melakukan sesuatu, maka sambungkan pelarangan tersebut dengan alasan yang bagus, alasan yang jelas kenapa kita melarangnya, supaya sang anak itu tahu atau memahami apa hikmah yang terkandung di balik pelarangan itu. Nah, ini yang terjadi ketika Yakub alaihissalam melarang anaknya Yusuf untuk menceritakan mimpi itu. Dia kemudian menyebutkan apa alasan yang jelas kenapa dia melarangnya. Jadi bukan sekedar melarang, tetapi ketika dia melarang, dia menyebutkan alasan apa yang ada di balik pelarangan itu. Nah, di sini ada 2 kategori yang muncul di dalam ayat ini. Yang pertama, annan nahya jaa mu'allalan. Pelarangan dari Yakub itu datang langsung dengan alasan kenapa dia melarangnya. La taqsus ru'ya, la taqsus ru'yaka. Jangan engkau menceritakan mimpimu itu ala ikhwatika, kepada saudara-saudaramu. Apa alasannya? Beliau sebutkan alasannya, fayakidu laka kaida, karena niscaya mereka akan berbuat makar kepadamu. Jadi pelarangan dari Yakub itu disertai dengan alasan kenapa dia melarangnya. Dan yang kedua, wa anna ta'lilun hakim. Ketika Yakub menyebutkan alasannya, alasan itu langsung to the point pada hikmahnya, tidak bias kiri dan tidak membias ke kanan. Ketika Yakub melarang, jangan ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, beliau tidak mengatakan dengan alasan yang lain, seperti mungkin beliau mengatakan, jangan nanti mereka cemburu, jangan nanti mereka berusaha menjauhkan dirimu dari saya, atau alasan-alasan lainnya. Tetapi beliau langsung menusuk pada hikmah dari alasan kenapa dia larang, langsung to the point, yaitu mereka akan berbuat makar kepadamu. Makar ini kan maknanya luas. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam perkataan Yakub ini mengandung isyarat bahwa hendaklah setiap ayah itu berusaha untuk mengayomi dan melindungi anak-anaknya dengan segala daya upaya yang dia ketahui. Kemudian dari sini pula seorang ayah harus berusaha untuk mencari solusi, jangan sampai di antara anak-anaknya itu timbul at-taghabut, at-tabaghut dan at-tahasud. Jangan sampai timbul saling benci di antara mereka, atau timbul saling hasad di antara mereka. Di sinilah fungsinya seorang ayah dalam memanajemen kehidupan keluarga itu. Yakub kemudian membawa itu ketika dia menyampaikan secara langsung kepada Yusuf bahwa jangan engkau ceritakan mimpimu, nanti saudara-saudara berbuat makar kepadamu. Ini adalah warning, peringatan kepada Yusuf bahwa hati-hati, jaga dirimu, jangan sampai ada timbul kebencian di antara kalian atau timbul hasad antara satu dengan yang lainnya. Nah, disinilah pelajaran bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Yakub itu tidak bias kalimatnya, tetapi langsung menuju kepada satu tujuan, satu hikmah yang bisa diambil oleh Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Nah, sekarang ini jamaah sekalian,
Di kehidupan kita terkadang kita ini merasa introspeksi diri saja, kami juga seperti itu. Terkadang ketika kita melarang anak kita, jangan berbuat ini, jangan berbuat itu, kita tidak barengi dengan alasan kenapa jangan berbuat itu. Atau mungkin kita ketika menegurnya, kita menegur dengan hardikan yang keras, padahal apa yang dia perbuat itu tidak setara dengan hardikan yang keluar dari lisan kita. Kita melihat banyak fenomena ketika ada anak-anak yang salah sedikit saja, maka kita dengan begitu kasarnya menegur anak kita. Kita pukul tangannya. Ada orang tua yang langsung menempeleng wajah dari anaknya, padahal anaknya berbuat kesalahan, anaknya itu tidak sebanding dengan apa yang dia hukumi. Tidak sebanding. Nah, disinilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan pelajaran tentang bagaimana interaksi seorang ayah ketika memberikan arahan kepada anak-anaknya. Suatu ketika Abdullah bin Abbas bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi ingin mengajarkan sesuatu kepada Abdullah bin Abbas. Beliau sampaikan dengan kalimat-kalimat yang lembut. Ya gulam, inni u'allimka kalimat. Wahai anakku, saya ingin mengajari kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menjaga dirimu. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah subhanahu wa ta'ala, maka engkau akan mendapati Allah berada di hadapanmu. Nabi memulai kalimatnya dengan ya gulam, wahai anak yang manis. Nah, bahasa kita begitulah. Ya gulam itu wahai anak yang manis, wahai anak yang cerdas, wahai anak yang baik hati. Beliau memulai dengan kalimat-kalimat doa yang menenteramkan jiwa. Pada suatu ketika beliau duduk bersama dengan Ibnu Abi Salamah, Amr Ibnu Abi Salamah, makan di dalam satu nampan. Kemudian Ibnu Abi Salamah yang masih kecil ini, karena Rasulullah menikahi umminya, Ummu Salamah. Setelah wafat bapaknya Abu Salamah, Nabi kemudian menikahi Ummu Salamah. Anak tiri beliau Amr Ibnu Abi Salamah datang makan bersama dengan Rasulullah satu nampan. Sang ayah dan anak tirinya makan satu nampan. Amr ini masih kecil, maka dia makan tangannya sembrono saja. Nah, kalau kita mungkin sudah kita pukul tangannya. Makan kok baik-baik, dipukul tangannya. Atau tarik piringnya, kau cari piring lain saja deh. Tapi Nabi tidak seperti itu. Beliau mengatakan, ya gulam, wahai anak yang baik, samillah. Kalau mau makan, baca dulu Bismillahirrahmanirrahim. Wa kul biyaminik. Kemudian makan dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik. Kalau makan, ambil makanan yang berada di makanan yang terdekat dari dirimu. Diajarkan dengan lembut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibnu Abi Salamah ini dia dengar waktu dia kecil sampai dia besar, dia meriwayatkan hadis ini dan dia mengatakan fama zalat tilka ti'mati ba'du. Hal itu setelah aku dengarkan dari Nabi saat itu juga menjadi kebiasaanku sampai sekarang. Fama zalat tilka ti'mati ba'du. Dia menjadi kebiasaanku hanya karena satu teguran lembut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi penting jemaah sekalian, ketika kita melarang anak-anak kita atau kita memerintahkan terhadap sesuatu, iringi pelarangan dan perintah itu dengan petunjuk yang jelas. Apa hikmah yang kita inginkan di balik perintah atau larangan yang kita sampaikan tersebut. Pelajaran yang kelima, at-taujih binida'in yad'u lil qabul. Ketika kita memberikan nasihat kepada anak kita, maka panggil dia dengan panggilan yang dia sukai. Panggil dia dengan panggilan yang dia terima panggilan itu. Nah, disinilah ketika Yakub alaihissalatu wassalam berbicara dengan anaknya, maka dia datang dengan ungkapan kalimat yang lembut, yang mencerminkan rasa kasih sayang dan kelembutan dari seorang ayah kepada anaknya. Yakub mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, ya bunayya. Ya bunayya ini lebih halus kalau kita belajar bahasa Arab, lebih halus daripada kita mengatakan ya waladi, ya ibni. Nah, artinya sama semua. Ya waladi, ya ibni sama. Tapi kalau dia mengatakan ya bunayya, itu anaknya paling disayang.
ya bunayya, itu dia sayang. Imam qiraah Syu'bah, beliau membaca dengan ya bunayyi, bukan ya bunayya, tapi Syu'bah membacanya dengan ya bunayyi. Dan kata para ulama berbahasa Arab bahwa pengungkapan kasrah ya bunayyi itu lebih mendalam daripada kalau dia mengatakan ya bunayya. Jadi ya bunayya itu lebih mendalam daripada ya waladi ya ibni. Tapi kalau ya bunayyi itu lebih mendalam lagi. Sepertinya dia rayu betul anaknya. Wahai anakku sayang, yang paling disayang sama abinya. Ya bunayyi, itu bacaannya Imam Syu'bah. Beliau memanggil dengan ungkapan yang paling disukai oleh anaknya. Nah, sehingga apa yang terjadi ketika mendengarkan pernyataan ini, Yusuf dalam hatinya langsung merasa tentram. Kenapa dia merasa tentram? Bahwa dia merasa ada bapaknya yang selalu melindungi dirinya. Ada bapak yang dekat dengan dirinya ketika dia menyebutkan hal tersebut. Jadi ketika Yakub mendengarkan ini, dia tidak menyampaikan dengan bahasa yang kasar. Di sinilah kemudian jamaah sekalian, tidak boleh ketika kita ingin memberikan pengarahan kepada anak kita, apakah perintah atau larangan, jangan kita gunakan dengan istilah penamaan yang dia tidak sukai. Orang Arab mengatakan ya walad itu wahai anak kecil. Anak kecil tidak mau dibilang anak kecil. Dia bilang saya sudah besar abi, besar mainnya. Baru kita mengatakan ya waladi. Apalagi kalau panggilan-panggilan yang lain. Oh bolong, orang hitam. Atau kita panggil apa? Oh datulu, sini kau datulu. Panggilan-panggilan yang dia tidak sukai. Ada matanya cipek sedikit, kita bilang cipek sini kau. Oh gondrong maju. Jadi ungkapan-ungkapan seorang ayah kepada anaknya itu harus ungkapan yang kita faham betul. Anak ini suka kalau dia panggil dengan panggilan yang demikian. Nah, ini pelajaran yang diberikan oleh Nabiullah Yusuf kepada kita. Panggilan ya bunayya atau ya bunayyi ini itu dia mengandung dua hal dalam uslub ini. Yang pertama adalah ismu tasghir adalah ala syafaqah wal inayah. Di dalam bahasa Arab itu Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, itu ada namanya ismu tasghir. Ismu tasghir itu kalau Karim kita panggil Quraim, Fadl kita panggil Fudail, itu namanya ismu tafdil. Umar kita panggil Umair. Nah, itu dalam bahasa Arab adalah panggilan kedekatan. Jadi namanya Umar tapi kita panggil ya Umair, itu artinya kita sangat dekat dengan dia. Namanya Fadl kita panggil ya Fudail. Namanya Karim kita panggil ya Quraim. Nah, itu dalam tradisi Arab itu adalah panggilan kedekatan. Biasa bapak dan anak itu punya panggilan-panggilan khusus yang dia sukai. Nah, kalau ada seperti itu maka boleh kita menggunakannya. Dan yang kedua, ketika dia mengatakan ya bunayya atau ya bunayyi, itu dia menisbatkan anak itu dengan dirinya. Artinya sang ayah ingin mengatakan, tenang Makina, kamu itu bagian dari jiwanya bapak. Nah, maka dia bilang, wahai anakku. Itu menandakan Yakub mengatakan kepada Yusuf, Yusuf tenang, engkau itu belahannya jiwaku, bagian dari saya. Nah, itu dua makna dari kata-kata ya bunayya. Yang pertama menandakan kedekatan yang amat sangat, dan yang kedua menandakan bahwasanya engkau itu wahai anakku adalah belahan dari jiwaku, bagian dari jiwaku. Maka saya sampaikan peringatan atau nasihat ini, itu adalah tanda kasih sayang dari saya untuk dirimu. Ini nasihat yang kemudian disampaikan oleh Nabi Yakub kepada anaknya Yusuf alaihissalatu wassalam. Kemudian jamaah sekalian, pelajaran yang kelima kalau saya nggak salah, fatanatul murabbi ila sulukil mutarabbiin. Kecerdasan dan kebijaksanaan seorang murabbi, seorang ayah dalam memahami karakter anak-anaknya, karakter para mutarabbinya. Di sini ada kalimat ketika Yakub berkata kepada Yusuf alaihissalam, fayakidu laka kaida. Jangan engkau ceritakan itu, fayakidu laka kaida. Saudara-saudaramu akan berbuat makar padamu. Di sini ternampak kecerdasan dan ketajaman seorang ayah yang mengetahui karakter-karakter anaknya.
Dan ini jamaah sekalian, kata para ulama tafsir, ketika Yakub mengatakan ini, itu bukan bagian dari su'uzzon. Yakub tidak berprasangka buruk kepada anak-anaknya yang lain, tetapi ini merupakan firasatul mukmin, firasatnya orang yang beriman. Dan firasatul mukmin itu adalah bagian dari keimanan, bagian dari nikmat dan sunnah Allah Subhanahu wa taala. Allah akan selalu memberikan firasat-firasat yang baik kepada orang-orang yang beriman. Maka jamaah sekalian,
Simpan saja itu mimpimu. Kenapa demikian? Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan itu, wa kadzalika yajtabika rabbuka. Dengan demikian, gara-gara mimpi ini, suatu ketika nanti Allah Subhanahu wa taala akan memilihmu sebagai nabi. Disampaikan sejak mimpi itu terjadi. Yakub mengatakan, tenang wahai Yusuf, dengan mimpimu ini suatu saat nanti yajtabika rabbuka, Tuhanmu, Rabbmu, Allah Subhanahu wa taala akan memilihmu dan mengangkatmu sebagai seorang nabi. Wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits, dan dia akan mengajarkan kepadamu bagaimana mentakbir mimpi-mimpi. Kapan Nabi Yusuf tahu kalau dia bisa mentakbir mimpi? Apakah ketika dia di penjara? Sejak dia masih kecil, saat dia menceritakan mimpi itu kepada bapaknya. Bapaknya sudah sampaikan kepada dia, suatu saat engkau akan menjadi ahli penafsir mimpi. Itu disampaikan ketika dia masih kecil. Wa yutimmu ni'matahu, dan kemudian Allah akan menyempurnakan nikmat-nikmatnya kepadamu. Alaika wa ala ali Yaqub, kepadamu, bukan cuma kepadamu, kata bapaknya, wa ala ali Yaqub, dan juga kepada saudara-saudaramu yang lain. Ini isyarat dari bapaknya. Kama atammaha ala abawaik, sebagaimana Allah telah menyempurnakan kepada kedua bapakmu terdahulu, min qablu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah, ketika Nabi Yusuf dalam keadaan gundah gulana, bapaknya langsung memberikan dua solusi. Solusi yang pertama, bapaknya mendudukkan, bertabayun, konfirmasi bahwa yang salah bukan saudara-saudaramu, tetapi ada syaitan yang berada di balik makar saudara-saudaramu, sehingga rasa benci dari Yusuf hilang. Itu yang pertama. Yang kedua, bapaknya mengatakan, tidak usah bersedih, suatu saat Allah akan memilihmu menjadi seorang nabi, akan diajarkan kepadamu takbir mimpi-mimpi, dan akan diberikan kepadamu kesempurnaan nikmat di masa depan. Bukan cuma kepadamu, kepada saudara-saudaramu juga. Maka dengan ini Nabi Yusuf tidak terjerumus terus-menerus dalam kesedihan. Kenapa? Karena pemikirannya berubah dari pemikiran yang sedang gelisah, tiba-tiba langsung menghayalkan masa depannya yang luar biasa. Sudah dihayalkan ketika dia masih kecil, saya akan menjadi nabi, saya akan menjadi penafsir mimpi, dan saya akan dimuliakan di hadapan umat manusia sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan bapak-bapak saja, mulai dari Ibrahim, Ishak, dan bapaknya Yakub. Ini adalah salah satu di antara pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Para ulama mengatakan, kalau engkau mendapati saudaramu berada dalam kesedihan, maka jangan biarkan dia dalam kesedihan. Beritakan kepadanya berita gembira, bahwa di balik kesedihan ada kebahagiaan. Itulah hukum. Di balik kesulitan ada kemudahan. Tetapi para ulama mengatakan, jangan menceritakan, memberikan kepada dia iming-iming yang tidak logis, iming-iming yang tidak realistis. Kenapa? Karena kita bukan nabi. Kita bukan nabi yang tidak mendapatkan wahyu dari Allah. Yakub dapatkan wahyu, makanya dia tahu anak ini akan menjadi nabi, anak ini akan menjadi penafsir mimpi. Nah, kita bukan nabi, kita tidak mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka jangan menghibur orang dengan iming-iming yang tidak realistis. Kalau begitu, apa yang kita gunakan? Kita gunakan ayat-ayat, hadis-hadis yang bisa menghibur dirinya. Tenanglah wahai saudaraku, kalau bisnis bangkrut, bersabarlah. Orang yang bersabar akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Jangan kita mengatakan kau bangkrut, segera bangkit, besok kau dapat 10 juta. Tidak realistis. Kalau besok dia dapat 10 juta, dia balik, mana nih? 10 juta tidak ada. Nah, karena kita bukan wahyu, kita bukan nabi yang mendapatkan wahyu. Maka kalau kita memberikan motivasi, jangan berikan motivasi yang tidak realistis, tapi berikan motivasi yang berlandaskan hadis-hadis, ayat-ayat Al-Quran. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui apa yang terjadi di kehidupan yang masa datang. Ketika seseorang berada dalam keadaan gelisah, gundah gulana, maka sampaikan kepadanya, bi annallaha qaribun, sesungguhnya Allah itu sangat dekat, latifun, Allah sangat lembut, mujib, Allah itu menjawab doa-doa dari hamba-hambanya. Dan sampaikan kepadanya sebuah syair. Syekh Nasir Al-Ummah menyebutkan sebuah syair sebagai penutup pada perjumpaan kita ini. Kata beliau, wara'a mudayyiqil khawfi muttasa' al-aman, di balik kesempitan dan ketakutan akan muncul kelapangan dan rasa aman. Wa awwalu mafruhin bihi akhirul huzn,
Segala sesuatu yang dimulai dengan senang-senang itu akan berakhir dengan kesedihan. Fala tai'asanna, maka tidak perlu kalian merasa gundah dan gulana, berputus asa. Fallahu mallaka Yusufa, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki Yusuf, khazainuhu ba'dal khalasi minas sijn, keutamaannya akan muncul diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah dia keluar dari penjara. Maka jamaah sekalian, di balik kesulitan ada kemudahan, di balik kesempitan ada kelapangan, di balik rasa takut ada keamanan. Nah, itu merupakan sunnatullah yang diberikan di dalam kehidupan ini. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan semua kejayaan-kejayaan kepada Nabi Yusuf kecuali setelah dia melakoni kehidupannya di dalam penjara dan melewati tahapan-tahapan dalam musibah kehidupannya. Demikian pelajaran yang dapat kita ambil. InsyaAllah pelajaran lainnya tersisa, sebagiannya akan kita selesaikan pada esok malam InsyaAllah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaika, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.